Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kak Deka. Kali ini kita akan belajar dengan muatan materi IPA yang ada pada tematik. Untuk sebelum memulai ke dalam materi, terlebih dahulu Kak Deka ingin membacakan terkait kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. Untuk kompetensi dasarnya, pada muatan IPA terdapat dua aspek. Yang pertama adalah KD 3.3, yaitu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian pada KD 4.3, yaitu menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3. Yang pertama adalah melalui pengamatan video, siswa dapat menjelaskan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, melalui pengamatan, siswa dapat menelaah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, melalui bertukar informasi, siswa dapat menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Nah, sebelumnya, Kak Deka akan menjelaskan bahwa kali ini kita akan mempelajari makhluk hidup tumbuhan, terfokus kepada tumbuhan. Bagaimana tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya dinamakan dengan adaptasi lingkungan. Nah, sekarang kita akan belajar di luar kelas. Kita akan bertamasya bersama untuk melihat berbagai jenis tumbuhan dan juga cara adaptasinya terhadap lingkungannya. Mari kita pergi ke tanaman pertama. Nah, sekarang kita sampai di daerah gunung, di mana cuaca di sini sangatlah panas, teman-teman. Nah, di gurun kira-kira kita banyak menjumpai apa? Ya, benar, kaktus. Nah, seperti di belakang Kak Deka ini adalah kaktus. Nah, bagaimana kaktus bisa mempertahankan hidupnya? Jadi, yang pertama, kaktus dapat mengubah daunnya menjadi duri. Yang kedua, badan kaktus itu kan mengkilap ya, sedikit mengkilap. Nah, di batang tersebut, kaktus akan melapisinya dengan lapisan lilin. Dan yang ketiga, pada permukaan akar itu diperkecil. Nah, ketiga hal tersebut dilakukan oleh kaktus untuk mengurangi penguapan karena kaktus umumnya habitatnya berada di lingkungan yang panas. Oke, kita lanjut ke destinasi wisata yang kedua. Nah, setelah kita pergi ke gurun, sekarang kita sudah berada di salah satu hutan dengan nuansa yang begitu sejuk, dengan ada pohon yang berbentuk seperti segitiga. Nah, kira-kira apa itu nama tumbuhannya? Ya, benar, namanya adalah cemara. Cemara berciri-cirikan memiliki daun yang runcing yang berguna untuk mengurangi penguapan. Kenapa cemara memiliki daun yang runcing? Hal tersebut dikarenakan cemara kebanyakan hidup pada lingkungan yang panas. Jadi, dengan daun yang runcing tersebut akan berguna untuk mengurangi penguapan. Nah, sekarang kita sudah sampai di tepi pantai nih. Nah, suasana di tepi pantai tidak berbeda jauh dengan suasana yang ada di gurun, di mana matahari yang ada di pantai begitu sangat terik. Nah, kira-kira kita menemukan apa sih tumbuhan yang kebanyakan ada di tepi pantai? Ya, benar. Di belakang ada gambar tanaman bakau. Tanaman bakau memiliki ciri-ciri memiliki akar yang tinggi dan kuat. Jadi akar dari bakau itu pergi ke atas dari air kan? Bisa nampak di gambar yang ada di belakang. Selain memiliki akar yang tinggi dan kuat, bakau juga memiliki kulit pohon yang keras. Jadi kalau kita pegang kulit pohon yang ada di belakang ini itu memiliki tekstur yang keras. Daunnya juga memiliki kelenjar garam untuk mengurangi penguapan, atau kata lainnya adalah evaporasi.
Yang terakhir, kita ada di rawa-rawa. Nah, kalau kita lihat di dalam air yang ada di rawa-rawa, terdapat tanaman yakni teratai. Nah, coba kita lihat gambar dari teratai di belakang ini. Nah, kira-kira apa ciri-cirinya? Ya, berdaun lebar dan mengapung di permukaan air. Nah, bagaimana ya itu bisa terjadi? Jadi, teratai menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan menggunakan tangkai daun yang menjalar. Tangkai daun yang menjalar tersebutlah yang dapat menimbulkan teratai menjadi terapung di atas air. Bentuk daunnya juga bundar dan melebar serta pipih atau tipis. Nah, hal tersebut dapat digunakan untuk menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Jadi, teratai ini memiliki daun yang lebar supaya penguapan itu lebih cepat. Seperti itu. Jadi, mari kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulannya, fungsi tumbuhan beradaptasi yaitu yang pertama, tumbuhan harus mendapatkan makanan, seperti contohnya pada kaktus yang ada di gurun. Dia memiliki akar yang panjang untuk menjangkau air, jadi tidak sampai kekurangan air karena kita tahu kan kalau di gurun itu memang jarang ada air. Lalu yang kedua adalah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, seperti tanaman bakau tadi, dan juga tanaman-tanaman yang udah kita jelajahi tadi. Yang ketiga adalah menjaga kelangsungan hidup. Coba kita bayangkan kalau misalkan pohon kaktus nih tidak memiliki akar yang panjang dan juga lapisan lilin, maka kaktus akan cepat kering karena di gurun cuacanya sangatlah panas sehingga penguapan akan lebih cepat dialami oleh tumbuhan. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, mari kita latihan soal agar pengetahuan kita semakin kuat.